Ke Malaysia cuma 2 hari, emang cukup? Kenapa suara kayak gitu Ini semua yang gue beli. Hai guys, jadi ini gue mau ke KL for the first time. Anjay. Terus gue kayak bisa beli tas juga gitu, jadi gue kayak mau sekalian membuka ini kayak gini guys. Ya, mari kita buka bersama ya. Apa gue harus buka nanti di bandara aja kali biar terang gitu. Gak apa kita buka ini jalan. Yeay. Ya tapi lupa penting gimana cara bukanya. Nah guys, see you di bandara. Bye bye. Kenapa ini? Oh my god, dia masih di tol guys. Kaget banget pas sampai Cilandak, ban mobil kita bunyinya aneh gitu, jadi kita berhenti buat ngecek. Di pinggir tol banget. Untungnya nggak apa-apa, jadi kita lanjut lagi ke bandara. Sampai bandara jam 2:10. Ini aku di Terminal 2F Gate 5. Terus kumpul dulu sama yang lainnya karena ini adalah acara jalan-jalan kantor guys. Jam 3 pagi kita mulai masuk sambil nunggu boarding karena pesawat kita itu flight jam 5. Kita naik Air Asia dan penerbangannya itu kurang lebih 2 jam 5 menit. Please remain seated until the process is finished. Thank you. Part yang paling gue suka kalau flight itu adalah ngeliatin awan, apalagi flight pagi dapat sunrise. Itu cantik banget. Alhamdulillah perjalanannya lancar. Kita baru saja mendarat di Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia. Dengan senang kami sampaikan bahwa kita mendarat 16 menit lebih awal. There is 1 hour time difference between Jakarta, Indonesia and Kuala Lumpur, Malaysia. Malaysia sama Indo itu beda 1 jam guys. Jadi sampai sana udah jam 8. Sampai guys. Ya kita terlalu males naik, jadi kita lewat ini aja guys. Lumayan keren sih. Dari sini tuh nanti kayak itu nggak tahu itu apa, tapi nanti kesini tuh udah banyak kayak jual sih. Buat imigrasinya juga aman, cuman ditanya mau kemana dan tinggalnya di daerah mana, udah terus dilewatin aja. Dari imigrasi kita makan dulu di Tea Garden. Aku makan nasi lemak. Nasi lemaknya nggak seenak itu, jadi masih lebih enak nasi uduk sih kalau kata gue. Tapi oke lah, so far so good. Dan kalau nggak salah Thai tea gitu guys, tapi ini manis pol. Abis itu kita lanjut ke pintu 3 di bagian tempat naik bis gitu. Kita nunggu dulu karena kita akan jalan-jalan naik bis. Kita mau naik bis guys. Jadi kita udah sampai di sama Mbak Dea. Mari kita naik bis. Dari Bandung ya? Traveling dari Bandung sebenarnya. Dari jam 12 malam betul? Pertama kita ke daerah Putrajaya guys. Dari bandara itu sekitar 45 menit. First stop kita berhenti di jembatan Sariwawasan. Di sini kita turun dan foto-foto karena kayak turis banget gitu. Di sini bener-bener panas pol guys. Mantap banget say, berapa derajat Celcius nih? Asli kalian kalau ke Malaysia harus bawa payung dan kacamata hitam. Indonesia to be. Gak kuat banget sama panasnya, berujung jongkok di sebelah jembatan. Ada orang. Oh, hai guys, jadi kita lagi di mana Bade? Di Putrajaya. Putrajaya. Tempat kayak pemerintahan gitu guys.
tempat ini juga. Tempat rumahnya pegawai. Oh, rumah-rumah pegawai. Nanti kayak Kalimantan gitu katanya gini. Iya kayak IKN. IKN, mantap. Tuh guys. Ya, gitu lah ya Setahu guys gue ya. Bagusan pakai kamera belakang mungkin ya. Gue kan ganti. Bye guys. Istana Raja kita akan pergi sebentar lagi. Ini istana kedua dia untuk dia rehat atau istana persinggahan namanya. Okey, kalau tengok Masjid Putra ni Bapak Ibu warna pink ni, dia asli daripada Isfahan. Mongol, daripada Isfahan 14 negeri lah. Okey. Guys, jadi ini gue lagi di nah sekarang gue mau Mbak Dia menjelaskan itu lagi di Ini mana di Putrajaya. Putrajaya, Di depan tapi itu ada masjid. ya jadi ini masjid guys. Jelas Ini itu aku lupa namanya Terus apa. ini kayak ini apa Kementerian Perdana Menteri gitu guys. Iya nggak sih? Perdana Menteri bener anjir. Ini muka lu merah gak sih Mbak Dia? Ini raja. Masa? Iya, Perdana Menteri kan enggak jadi kerajaan. Oh ini rajanya guys. Sana. Oh ini tempat raja guys. Nggak dengerin ketahuan. Abis itu kita ke Masjid Putra. Di sini kayak masjid utamanya di Putrajaya gitu. Masjidnya pink-pink dan bagus banget sih, dalamnya bener-bener gede. Kebetulan kita datang di hari Jumat, jadi buat pengunjung cuman boleh sampai jam 11. Nanti boleh masuk lagi jam 3 karena dipakai buat sholat Jumat guys. Jangan lupa kalau mau masuk juga harus pakaiannya tertutup ya. Jadi kayak panas banget. Berapa Celcius? 37 apa 38 ya? Gak tahu. Hai Pak Budi. Abis itu kita ke Istana Negara. Hai guys, jadi gue lagi di Istana Raja. Cuman kayak ini so hot in here like. Kayak bagus sih. Kayak ada penjaganya gitu. Di sini lucu karena guardiannya gitu dia pakai kuda kayak di British gitu. So nice. Pokoknya bener-bener selama di Putrajaya ini panas banget karena emang tengah siang bolong banget gitu. Jam 11 sampai jam 1 di sini. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillahnya cerah. Jadi kita foto-foto itu bagus banget. Dari Istana Negara kita lanjut ke Kuala Lumpur. Abis itu berhenti di Perpustakaan Kuala Lumpur dan foto juga di Clock Tower seberangnya perpustakaan. Ini bagus banget sih jujur. Suka banget jamnya. Ini bangunan seberang perpustakaan bagus banget sih guys. Namanya bangunan Sultan Abdul Samad. Jadi ini kayak ini gedungnya bagus banget jujur. Terus di belakang gue ini dia apa namanya perpustakaan gitu guys. Panas banget tuh mikir. Lanjut kita makan siang di nasi kandar LC. BTW ini kerupuknya enak banget. Gue ini udah kilo banget guys. Gue juga ngerti lagi kenapa bisa udah kilo banget gini. Jelek banget. Makan bedanya depannya bagus banget. Dan dari sini kita duduk tuh udah langsung bisa ngeliat Twin Tower guys. Cakep banget. Makan kecap Sampailah di Petronas Twin Tower. So ini stesen dia. Stesen dia adalah Bukit Nenas. Tapi kena naik monorail. Abis makan kita lanjut ke Burials Chocolate Kingdom. Selamat datang ya. Di depan ini tuh kayak dijelasin sejarah-sejarah pembuatan coklat gitu. Proses itu white chocolate
Dan banyak banget coklatnya, cuman aku lihat harganya lumayan pricey, jadi aku nggak beli. Karena burials yang aku incer tuh nggak ada di sini guys. Tapi ini tempatnya lumayan gede. Terus kalian kalau mau makan durian juga di depannya itu ada yang jualan durian. Keluar dari sini ya guys, orang tuh pada beli durian. Duriannya di sini. Dari Coklat Kingdom itu udah jam 3. Terus apa kita ke hotel? Oh tentu tidak. Kita ke Twin Tower dulu guys. Ni pun dah jam 3 itu saya cakap jam 3 sebenarnya jam 4 ke atas jalan keadaan jalan memang dah agak macet. Saya pun tak tahulah mereka di kantor ni pulang awal. Kita ke Twin Tower dulu. 3:30 kita sampai Twin Tower. Habis itu foto-foto 30 menit. Baru kita check-in hotel. Yeay. Hai guys. Hai Mbak De. Kalau ada sini ya, jadi kita lagi di ini guys. Apa? Ini guys. Apa sih Petronas Tower ya? Apa sih? Gue nggak tahu pokoknya ada dua ini tuh ya, you know what I mean. Nah, pokoknya itu pokoknya kayak pada foto-foto, cuman kayak kok tidak sesuai dengan spot yang saya bayangkan gitu. Jadi mungkin nanti malam saya akan nanti malam saya akan berjalan-jalan ya. Foto di situ karena kayak itu tuh kalau malam bagus banget gitu guys lampunya guys. Iya tuh. Jadi nanti kita akan berjalan-jalan nanti malam ya. Semoga saya punya energi yang banyak. Ya udah sih besok juga udah pulang. Bye guys. Kita kalau terkenal dekat sini macam saya suka saya buka Maybank. Kita nginepnya di sini di Five Elements Hotel di daerah Chinatown gitu. Terus sebelahnya Mission dong tuh. Langsung jalan. Look at that. Sekitar 10 menit dari Petronas Twin Tower. Nah, disinilah drama dimulai guys. Jadi setelah semua paspor dikumpulin, terus kita udah dapet card buat masuk. Pas sampai atas, ternyata kita semua nggak ada yang bisa buka pintunya. Kok nggak mau? Jadi kita semua turun lagi buat di kayak codingin ulang biar kita bisa buka pintu. Nah kebetulan banget pintu kita nih dari dalam dikunci. Nah jadi tuh bener-bener di luar nggak bisa dibuka. Kita bener-bener di depan tuh lumayan lama banget. Bener-bener 20 menit nunggu di depan pintu sampai yang lainnya tuh pada masuk semua. Kita di depan sampai naik turun bilang kalau misalnya nggak bisa dibuka. Kayak gue udah minta buat diganti aja kamarnya gitu kan. Dan kalau nunggu mau dibenerin tuh lama, tapi nggak bisa diganti. Ya udah bye. Sampai akhirnya ada teknisi gitu lah yang kayak masuk buat bukain gitu. Pas teknisi datang juga dia bingung gitu loh guys, ini kenapa gitu kan. Akhirnya dibongkar lah gitu lah sama dia. Setengah jaman kita baru bisa masuk, say. Makasih loh. Mana tiba-tiba emasnya nih menghilangkan bautnya gitu. Jadi gue ikutan bantu nyari dengan keterbatasan bahasa. Tapi gue ngerti dia maksudnya ngomong apa.
Dah gitu pokoknya lucu banget dah. Makasih loh mas. Yeay, ini kamarnya. Yuhu. Nih enak banget sih jujur nih view-nya, terus kayak terang, kaca gede. I like. Terus di bawah tuh Chinatown-nya ke sana jalan. Banyak jajanan kayak jatuhnya tuh mirip-mirip lengkong sih kalau kata gue ya. Posisinya gitu. Iya anjir. Yeay. Mari kita mandi. Bye-bye. Pokoknya akhirnya jam 5 kita bisa masuk, terus rebahan bentar, mandi, beres-beres lagi. Kita siap-siap buat keluar lagi jam 6. Iya, nyebrang say. Naik ke atas guys. Terus ini gue pesen nasi pakai seafoodan gitu. Sebenarnya rasanya enak ya, cuman gue baru inget banget karena kemarin gue dari Thailand. Ada satu daun yang gue nggak suka banget rasanya, dan gue baru inget itu ada juga di masakan ini guys. Sumpah itu yang ganggu banget sih buat gue gak suka. Tapi sebenarnya enak-enak aja dan yang lainnya juga enak-enak aja sih. Malah gue lebih suka di yang mangkok kecil itu karena kayak lebih enak. Ada sedikit acara kantor yang tersempil ya guys, karena ada perpisahan pensiun sama pindah lokasi kerja. Hai guys, jadi kita lagi mau ke Petraling. Terus malu ini kayak kelihatan ya Mbak deh. Malu dikit. Nah lanjut jam 7-an kita mulai jalan-jalan lagi ke Petaling Street. Lagi jalan Petaling. Terus kita juga beli oleh-oleh gitulah di seberangnya. Sama gue juga beli beberapa barrels guys, karena gue takut nggak ketemu lagi kan, kita berhenti cuma di situ gitu. Walaupun setahu gue barrels itu di bandara murah, cuman kayak udah gue beli dulu deh setengah gitu kan. Takutnya di bandara nggak ketemu lagi, jadi kayak udah aman gitu. Makanya di sini gue benar-benar bandingin banget harganya, apakah beneran lebih murah di bandara atau enggak. Pokoknya ini aku belanja semuanya sampai 278 ringgit. Jujur karena abis ini masih jalan-jalan muterin Petraling lagi, jadi capek banget membawa belanjaan yang lumayan berat itu. Kayak sekantong plastik gede gitu. Agak makasih loh. Siapa dia jajan? Saksikan Mbak Dia di YouTube. Lihat, itu hotel kita. Terus kayak rame banget di jalanan. Yeay, bersama Mbak Dia dan Putri. Ya anjir Put, cuma lo harus kesini sih Put. Kayak di mana anjir? Hai guys, jadi gue sangat mes dengan hidup 2 hari ini. Jadi hari ini kita lagi di KL. Terus kita sekarang tuh mau ke yang apa namanya, gedung 2
dua kembar itu, Twin Tower ya, alias gedung kembar. Tapi kita nggak tahu mau naik apa, MRT kita nggak ngerti cara naiknya. Nah, terus kita mau naik Grab, tapi nggak tahu karena Mbak Dia udah pernah lewat jalan ini, jadi kayak mari kita coba. Tahu ini lewat mana? Kita jalan kaki guys, menuju tower. Iya. Nah, hai guys, jadi kita lagi di jalan mau ke Twin Tower. Itu udah sampai, ya kelihatan nggak apa nggak, gue nggak tahu. Kita kayak definisi turis abis aja, you know. Iya. Tetap lanjut ya, gue nggak tahu ini terang apa enggak. Kali ini gue pakai kamera belakang bersama Mbak Dea, of course. Kayak untung udah gue didik ya waktu itu kita kita ke kebun apa namanya, ke Tahura 10 kilo. Ini cuma 2 kilo tuh kayak kecil lah, kecil ya kan, kecil. Ini kita ke kiri apa ke kanan ya? Ke kiri sih. Kiri guys. Oke guys, ya udah, gue tahu ini diliatin orang tapi kayak I don't even care. Tuh lihat ya, anjir, jadi tadi ngeblur. Jadi kemana nih? Kemana kita? Kemana kita? Kita kesini. Tuh sama nggak sih kayaknya? Udah kita coba ngobrol aja nggak sih? Nah terang nih, ini kayak definisi kota gitu. Nih guys, ini gue tahu cakep banget pasti ini muka gue karena ini terang banget ya. Yeay, kita sampai. Nah, ini kayak sangat ngadi-ngadi banget ya. Karena besok sebenarnya juga kita jalan-jalan jauh. Jadi kayak gokil 2 hari ini tuh kayak kerasa seminggu gitu. Canda seminggu. Tapi kayak ya udahlah ya. Gila sih, ini kayak orang gila anjir. Ya udah baik. Capek banget, gimana kalau kita duduk dulu, say. Hai guys, jadi ini udah tinggal dikit lagi sampai. Ih bagus banget. Iya bagus banget. My God. Besok gue akan bikin juga nih yang bentukannya kayak gini. Biar kayak 3 frame gitu. Jadi gini guys, di Indramayu itu kan nggak gitu ya. Nah ini manusia bukannya cari di Indonesia, dia jadi di Kuala Lumpur. Tuh gimana maksudnya? Gue kagak ngerti lagi. Nggak bisa, gue udah kagak ngerti lagi deh. Mei 2023. Mohon maaf, udah ngaco banget karena capek jalan 2 kilo. Tuh lu lihat ya, ini namanya Bollywood. Tapi lu lihat tulisannya Hangul, mohon maaf. Ya udah gitu aja guys. Malu gue diliatin bule. Akhirnya kita sampai, sumpah. Gila kalian duet. Gila. Mana? Gila, gue udah kayak gue speechless banget. Ini udah sampai akhirnya. Walaupun baru sebelahnya nggak tahu di mana. Sebelahnya nggak tahu di mana. Abis ini kita bingung pulangnya gimana guys. Oh my god, look at that. Sampai mau mencoba membeli ini guys. Mari kita beli ini. Yes, gue beli ini guys. Harganya 4 ringgit, berarti kayak 12 ribuan gitu. Sini, keren. Look at that. Gue kasih tutorial ya. Ini setelah ini yang bikin nasi biar ini banyak. Which is ini semua orang agak ada yang pakai flash baru gua, terus sebelah gua udah ada yang ikut. Mau lihat nggak? Cuma lihat ya. Nih, kagak ada yang pakai flash anjir. Nih, dia ngikutin gua nih dari bawah. Keren banget dia. Hai guys. Jadi gue lagi di yang Lobas. Ini apa aku siapa gak sih? Dah. Hai guys, jadi hari ini gue lagi di KL. Terus ini gue lagi di Twin Tower. Kira gue bener. Ini bagus banget. Ini
gue kasih tahu caranya biar udara terang malam tapi kayak bagus terus kelihatan petak. Ya udah gitu pokoknya. Gue mau bikinnya gimana? Gue harus ambil HP gue lagi dong. Nah, kabel keluar guys. Banget. Kayak ih, ini terang belakangnya terang gitu loh. Mantap. Jadi pelajaran hari ini guys, kayak gue udah cukup sangat senang sekali. Akhirnya gue mencoba sirup leci ini, terus gue dapat foto bagus banget di situ. Jadi kayak, thank you Mbak Dia sudah menemani diriku. Akhirnya 2 kilo tidak sia-sia. 2 kilo tidak sia-sia guys. Mantap. Menurut gue itu lebih dari 2 kilo ya, 3 kilo kali. Karena kita bolak-balik gak jadi gak tahu sana aja. Satunya lagi mikirin Grab gimana cara pulang, yang satunya fit callan sama temennya, selfie lihat mukanya serasa aja. Bentar ya mencari nih masih dengan keindahan di situ. Kita bener nggak bener platnya? Oh iya ya. Say. Tuh, kenapa nggak berangkat? Loh, itu si Hong ada acara kantor di sini. Oh, temennya. Temen Oh. si Hongnya, Hong. Ini ada Kimart 24 gitu loh tuh. Ini ada Maggi, gue mau beli ini aja. Segini isinya berapa? Isi 2. Ini yang 1 kilo cuma 16.000 anjir. Belilah ya kali enggak anjir. Terus dia tuh ini, gue beli ini tuh ada 8. Yang tiramisu ini 2. Apalagi yang tiramisu ini manis pol. Jadi dia prefer yang dark coklat, makanya gue beli yang dark coklatnya. Ini tapi enggak sih, oke lah, oke kok, enak. Mau lagi ya? Oke, gue baru tidur jam 2-an. Kita udah check out guys, cuman 1 hari 1 malam. Bye bye. Dan jam tujuan kita udah check out buat breakfast. BTW ini hotelnya enak dan nyaman sih guys. Terus juga ada matahari, ada jendela yang lumayan gede, dan view-nya juga oke. Bye bye. Dan yang terpenting buat gue itu lantainya itu karpet. Habis itu kita sarapan. Terus kayak gitu dong. Ini apa? Sarapan kita guys. Kita kayak di ruang meeting gitu tuh, mau belajar kita. Mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Panas banget coy. Oh, ini kata Mbak Dia isinya kayak kentang gitu. Enak. Gue gak boleh campur sama nasi juga. Ini Tapi enak kok. belum. Enggak, Isinya ada. Terus yang unik, ada kayak yang merah anjay. Buat lauk tuh. Sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini gue suka karena dikasih kacang. Gila, ini ada bapak emak gue, kakak gue, abis tuh kacang berempat. Manusia pencinta kacang gitu ya kan. Duh, masih panas udah gue. Tapi nggak semelepuh itu, cuman kayak masih yang setengah gitu hampir. Suka makan ini guys. Gue suka selai kacangnya. Gue ambil banyak. Gue ambil buah juga. Check out dan foto-foto bentar di depan hotel.
Karena di sini lumayan lucu juga sih guys buat foto-foto di jalannya ya, karena dia Chinatown gitu kan. Biarlah salah di mata mereka, cinta lautan berapi. Nah day 2 lanjut kita kemana? Ke Genting Highland guys. Kayak gue ini bener-bener yang datang bener-bener nggak tahu apa-apa dan nggak searching apapun. Jadi ya udah kayak datang tuh surprise aja gitu. Bahkan gue nggak tahu Genting Highland tuh kayak gimana. Ternyata bagus banget. Ternyata setelah gue masuk dia kayak Dufan. Gue bener-bener nggak cari tahu sama sekali. Bener-bener blind holiday gitu. Jadi hari ini, bukan hari ini, sekarang kita mau naik gondola. Saltbury. Nah itu cakep banget. Jadi kita datang langsung naik kereta gantung yang panjang banget ini dulu. Karena kita mau ke Skyworld guys. Jadi satu-satunya transportasi buat ke Skyworld ini adalah pakai si kereta gantung itu guys. Oh iya. Beda stasiun ya emang. Tak ada, yang ini sebab dia terus Buat tiket gondolanya tadi aku cek sekitar Rp35 atau Rp115.000. Itu udah pulang pergi ya guys. Biasanya banyak yang ke pasar baru ya. ya biasa. Ini apa sih? Hutan. Ada dia di Garut juga. Hutan Pak. Iya ya. Cici Temple ni dia foto dia bina Cici Temple sebab masa dia tengah apa kata proses pencarian sampai di atas kan. Boleh balik dalam 20 RM20. Berapa meter? 18 RM18 kalau yang standard. Kalau di Ulu Dama berapa? 40 menit dari bawah ke atas tuh. Apa? Turki. Turki. Turki Tanjung. Turki tu ya ada baru-baru ni ada. Kelok 9. Jembatan naik. Barulah. Ayo. Barulah atas awan ini. Iya masuk sini. Enak nih dingin. Dek, dingin deh, enak deh. Ya, di situ gunung mah dinginnya nih, Abi. Lumayan. Tuh. Kelihatan tuh, Bapak Agung udah semua KL. Dibanding gabut. Beda. Beda. Mas kesini mas, liatin mas. Tapi tetap aja ngantuk. Enggak apa-apa. Ada kan kelihatan. Itu apa metode apa? Video Pak? Oh, video. Nggak kelihatan lagi. Belum. Dingin ni, dingin. Oh, jadi ini tak kira ada AC-nya. Ni Skyway ni Pak. Genting Skyway yang nanti Bapak masuk ni. Ini. Iya. Tapi kabut tebal jadi enggak nampak sangat. Nah sampai-sampai itu langsung kayak di dalam mall gitu bentuknya. Habis itu kita kayak naik beberapa lantai buat foto. Ada spot foto gitu di atas kayak rooftopnya gitu. Habis itu baru kita ke Skyworld-nya. Akan masuk ke sini guys. Buat tiket ke Skyward-nya itu Rp219 atau sekitar 800 ribuan guys.
Dia semuanya kayak udah pakai tiket scanan gitu, jadi digital semua. Tempel. Nice. Oh, kayak gini guys. Wow. Iya. Wah, harusnya pada kesini semua guys. Kita kesini. Jadi kita lagi ada di dalam museum. It's the perfect opportunity for you to experience firsthand what the Flying Command Center can really do. We need Nanti kita akan menaik ke atas. Kita mau naik ini, Global Defender. Muter-muter, mari kita coba ya. Jujur gue yang di Dufan-nya gak berani, say. Kalau itu gue mau kayak mau semengerikan apa gue naikin anjir. Kayak diginiin guys. No World, Sky World. Hi, I'm here. Guys, kok biang lala sih? Apa sih namanya? Lu tahu gue seberapa kali ke Dufan? Gue cuma pernah naik waktu kecil TK. Lama udah gede. Hai guys, jadi kita lagi di Sky Highland. Terus kita mau naik ice skate. Bener gak sih? So pretty. Oh my god, look at it. Banget. Ih, mau banget, lihat deh. Harus naruh di koper guys tasnya. Jadi semuanya taruh di sini. Di sini mainannya seru-seru, cuman sayang banget kita pas naik itu nggak ada boleh dokumentasi atau megang HP sama sekali. Jadi mereka tuh udah bener-bener terstruktur, teratur gitu. Kita harus naruh semua barang-barang kita kayak di kotakan gitu loh guys. Jadi kita bener-bener nggak bawa HP dan apapun itu gitu. Bahkan kalau yang Ice Egg itu kita ada buat loker penyimpanan gitu. Jadi kita sewa 20 ringgit buat naruh semua barang kita di situ. Turun lagi guys ke bawah. Foto. Jadi masuknya loh sini. Namanya ini samba glider. Let's eat. Dia tuh keren guys. Jadi tuh kayak daripada didiemin dia tetap jalan gitu tuh. Jadi kayak jalan terus nggak mati. Nah itu Pak. Ini di Eagle Mountain. Kita mau naik ini guys. Ih, kecil banget anjir. Kecil banget ya, gue kayak pengen ngeliat putih di mana guys? Cosplay jadi Dufan. Kenapa suara kayak gitu Jadi ini tadi gue terakhir naik yang kayak sangat tidak worth it. Ice Egg, udah kalian kata gue naik yang Ice Egg biasa aja. Yang lainnya nggak usah. This is outfit of the day.
Bye-bye. Jujur waktunya bener-bener sebentar banget. Kayak cuman 3 jam mungkin buat main itu semua. Jadi kita cuman main dikit banget. Cuman 4 atau 5 permainan. Dan yang terakhir itu lumayan zonk karena nunggunya lama banget. Dan ternyata big no. Tadi Kak, mereka pada makan udah. Nah, udahan mainnya. Sama kita mau ke Genting Outlet itu guys bawah. Malu dikit ada. Udah amat. Dan juga guys, ini kayaknya enak deh. Berapa 20 RM. Terus ini kayak di dekat pintu keluar. Kita udah mau pulang. Time to go home. Bye bye. Pulang. Yeay. 1:30 kita udah balik naik Skyway lagi buat ke Genting Premium Outlet. Jadi dari Genting Highland ke Skyworld-nya itu kurang lebih 15 menit guys. Ciu. Guys, untuk diajakan sama manusia. Emang akhirnya nggak diajak. Bapak nggak beli oleh-oleh buat bapak? Nggak ada itu. Panitia. Boleh. Waduh. Kemarin udah ya? Ke Bali itu ya? Tahun ya? Jogja. Di Jogja. Pak? Bapak ikut. Enggak lah, nggak diajak. Udah. Kita udah. Belum ya? Belum di. Kan awal tahun kita baru dipindahin ke RCR. Oh iya benar. Tapi belum ya. Belum. Abis itu lanjut, aku makan siang dulu karena udah lapar banget. Nah, makanan yang ini gue makan lebih enak sih dibanding si makan malam yang di Chinatown itu. Ini rasanya oke, enak-enak, bumbunya kerasa gitu. Panas banget kita. Ini tadi udah dari sana. Di sini seperti outlet-outlet pada umumnya banyak barang branded yang pasti Coach itu ramai banget, bener-bener ngantri banget. Gue aja sampai nggak sempet masuk, jadi gue cuman sempet masuk. Terakhir tuh ke Kate Spade aja dan yang lainnya kayak masuk ke Fossil, masuk ke yang lain-lain kecuali Coach. Karena bener-bener sengantri itu guys. Tempatnya enak banget, cuman pas gue cek itu harganya kayak masih nggak se-good deal itu, jadi gue nggak beli. Yang banyak tuh di bawah sih. Charles Ainsley. Aku mau masuk sini. Iya nih. Ngantri Gaspe. Coach juga di sana ngantri banget. Ya, ini gue mau cari yang small, nggak ada. Ini ada yang medium doang. Ini yang gede nih. Ini adanya ini yang medium. Sama persis. Terus yang ini sih. Yang gedenya segini. Oke sih, ini kayak yang hitam yang mau gue beli. Ini kayak kalau dilempangin oke masih. Terus kalau yang kayak gini, ini kayak oke sih. Bagus sih. Udah beli aja yang ini deh kayaknya. Lihat belnya lucu banget sih bel. Tuh, ini so pretty, lucu banget. Sebenarnya pengen banget ke Coach, cuman nggak ada waktunya, nggak cukup. Jadi nggak sempat masuk karena jam 4 kita udah cabut lagi balik buat OTW ke bandara guys. Karena jaraknya lumayan jauh dan takutnya itu macet. Dan bener aja pas di jalan, itu tuh tolnya udah kayak tol Indonesia gitu. Dia macet juga guys. Jadi pas di jembatan kayak gini nih, udah kayak lagi lihat TBC Matupang atau Jalan Sudirman atau mana gitu yang macet gitu. Udah balik lagi sekarang. Nah, 6:30 kita udah sampai bandara. Di sini ada Uniqlo, ada H&M tuh. Terus tadi kita dari sana. Itu di bandara tuh. Situ Berils. Gak lupa nimbang-nimbang koper biar pas 20 kilo. Karena kita cuman beli 20 kilo buat berdua guys. Dan itu
cukup sih. Terus mulai check in dan taruh bagasi. Keren banget kan, 19,98 anjay. Abis itu jalan lagi guys, karena masih punya beberapa kilo di tas yang dimasukin ke dalam kabin ya. Jadi saya mencari berries lagi. 29,90. Beda 10 sih. Dan bener aja lebih murah guys, jadi bener-bener belinya di bandara aja guys. Kan 22,50, sumpah kata gue mah lu beli di bandara aja anjir. Cuman packingnya sih PR, cuman kayak lumayan banget weh. Jadi nih dari eskalator kalian datang, di lantai terakhir ya, itu kalian tinggal nengok ke kiri aja, itu langsung kelihatan barrelsnya guys. Dah kalian belanja di situ deh, barrelsnya yang banyak. Udah dijamin paling murah dibanding beli di toko-toko oleh-oleh. Kecuali di original official store-nya Barrels ya, yang di KL baru. Kalau yang di situ mungkin bisa lebih murah atau enggak, aku kurang tahu. Cuman kayaknya sih nggak dinaikin nih, harganya sama aja gitu. Yang kayak gini 29 tuh. Kalau yang kayak gini 7,5. Kata dia ada yang ukurannya gede banget. Tau gitu, ya Allah, 700 gram. Berapa ini? 700 gram, enak, Berapa? gede. Ini ada yang macam-macam isinya. Sing-sing lebih mahal. Harus 10,8. Harusnya kita flight itu jam 9, tapi karena delay jadi kita berangkat itu 22.45 guys, baru berangkat. Perjalanannya 2 jam 20 menit. Jadi kayak malah cuma sejam gitu. Karena jamnya mundur. Dan FYI, bandaranya KL tuh bener-bener gede banget. Di luarnya gede, di dalamnya juga gede. Even kalian udah masuk dan check-in ke dalam itu, di dalam tuh bener-bener masih banyak banget yang jualan selain Lotte Duty Free yang pasti. Banyak makanan, itu bener-bener gede banget. Jadi kalian jangan sampai mepet. Dan kalau mau cari makan tuh tenang, di dalam bener-bener masih banyak banget pilihan makannya. Nggak kayak di bandara Don Muang, Thailand itu bener-bener dikit banget sih di dalam pilihan makannya. Oke guys, so segitu dulu videonya hari ini. Thank you so much for watching. Abis ini aku akan bikin video Thailand, karena kemarin aku habis nonton konser Olivia di Thailand. Dan ya, see you on my next video, bye-bye. Oke guys, jadi ini semua yang gue beli dari Barrels tuh. Ini gue beli Milo, ini yang 1 kilo, ini yang 500. Terus gue beli yang tiramisu, tuh yang kecil yang gede. Terus juga beli yang 300 ml nya ini, 300 gram. Terus juga beli yang coklatnya ini, dan ini gue suka banget, paling suka gue main ini nih. Ini enak banget. Terus ini juga katanya tuh enak banget nih, jadi gue cobain juga ini. Terus beli ini, cobain yang Maggi ini, matcha. Terus juga cobain ini, almond ini, dan dark coklat. Terus gue beli ini satu juga, ini kayak so pretty nih. Udah semuanya, yeay. Sama ini juga nih ketinggalan satu. Nah yang tiramisu yang ini itu dia 300 gram, isinya tuh ada 55. Terus dalamnya tuh kayak gini. Tuh dalamnya tuh kayak gini dia tuh. Ini isinya 55. Nah kalau yang ini dia 200 gram, ini isinya tuh 33 berapa? 33 ya? Ini sih 33 nih, tuh sama kayak gini. Terus kalau yang ini tuh isinya sama isi kayak gini juga. Ini isinya itu 14. Kalau yang kayak gini, ini isinya itu 12. Tuh kayak gini. Tuh kayak gini. Thank you so much for watching. Bye. Gue kayak pengen ngetawain diri sendiri, kayak tulis banget.